Jadi kembali lagi kita ke statistika. Jadi statistika itu sebenarnya adalah kumpulan data yang kita olah sesuai tujuan kita. Jadi sebenarnya statistika itu kumpulan data apapun sebenarnya, mau data huruf, kuantitatif, kualitatif itu sama saja, tapi yang kita belajar itu kuantitatif, yaitu data yang kita sebut data itu sebenarnya adalah kumpulan dari datum. Datum itu adalah persatuannya, adalah satuan dari setiap satuannya. Data itu adalah datum. Jadi kalau misalnya saya punya 3, 4, 5, 6, 7, ini datum 1, 2, dan seterusnya. Ini namanya data tunggal. Yang kita pelajari ada 2, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Mungkin ini adalah materi yang sudah kita pernah pelajari, di mana kalau di jenjang sebelumnya Anda kalau mau cari rata-rata ya seperti biasa gitu loh, Anda tinggal tambahkan semua atau tambahkan semua data, Anda bagi sesuai jumlah datanya. Kalau ini kan ada 6 ya, bagi jumlah, kita tambahkan semuanya bagi jumlah data. Jadi kalau sigma dari X itu adalah sigma setiap data tambahkan dengan jumlah data. Beda dong kalau ini adalah nilai dari setiap data kita tambahkan, kalau ini hanya jumlah datanya. Berbeda kan kata dan artinya. Habis itu kita masuk ke median. Median itu adalah nilai tengah. Lebih gampangnya adalah kita baginya adalah kita tinggal bagi bahwa itu setengah bagian dari data tersebut. Kalau kita punya 6 ya berarti 3, tapi kebetulan genap, berarti kalau kita tutup dia kan pasti di tengah-tengah ya. Nah, kalau di tengah-tengah itu berarti kita harus ambil nilai tengah-tengahnya. Itu yang bedanya aja. Kalau genap itu kemungkinan kita akan ambil nilai di tengah-tengahnya, tapi kalau datanya ganjil, dia pasti nanti kita contoh ya, misal 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 5 kita kan nggak bisa ambil tengah-tengahnya itu loh, berarti kan ambil 2 kiri 2 kanan, berarti sisa 1 biar seimbang. Atau arti median itu kita membagi 2 data menjadi sama besar. Habis itu kita ada modus. Modus itu adalah nilai terbanyak. Nah, dari sini kita udah bisa lihat bahwa dari median itu akan muncul namanya kuartil. Kuartil itu adalah pembagian data. Nah, ada namanya simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu didapat dari Q3 kurang Q1 bagi 2. Itu simpangan kuartil. Nah, kita lanjut ke data berkelompok, di mana lebih baiknya kita buat sebuah tabel untuk sebuah data kelompok, di mana dia ada frekuensi dan kelompoknya biasanya. Dan dia biasanya memakai kayak tingkatan kelas dan segala macam ya. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, atau klasternya atau pengelompokan yang dibuat. Nah, di setiap data ada namanya 2 titik, yaitu titik bawah dan atas. Kalau kita bisa ini sebut dengan tepi bawah, ini batas bawah, ini batas atas. Nah, ada namanya tepi bawah yang kita dapat dari BB, kita kurangi 0,5. Ada yang namanya tepi atas yang didapat dari batas atas, kita tambahin 0,5. Biasanya kalau tepi bawah itu kita lambangkan dengan L. Mungkin di tempat lain Anda bisa temukan dengan notasi lainnya, itu hanya sebuah simbolik atau sebuah aljabar yang menyatakan bahwa itu terserah mereka, nggak ada masalah. Mean itu paling gampang kalau mau kita pakai ya sigma dari setiap nilai tengah
ya, nilai tengah itu adalah didapat dari setiap data batas bawah tambah batas atas kita bagi 2 per sigma frekuensi. Itu ada median. Median itu kita dapat dari tepi bawah kelas yang terpilih, dimana cara kerjanya itu nanti kita mode setengah N dulu dikurangi F cum per F kelas kali P. F cum adalah jumlah kelas di atasnya, jumlah frekuensi kelas di atasnya. P itu panjang kelas. Nah, kalau modus, kita gabung ke modus dulu deh. Kita ke kuartil dulu. Dan kita ke desil, di mana 2 item ini adalah rumus yang sama dengan median. Cuman bedanya adalah dia pakai 1/4 N atau I per 4 N, ini I per 10 N. Ya, dan rumusnya sama. F cum per F kelas kali P. Lanjut, itu masuk ke bagian modus. Modus itu adalah kelas terbanyak, sama kita butuh L D1 per D1 tambah D2 kali P. D1 itu selisih data dengan atasnya, D2 itu selisih data dengan bawahnya. Nah, kita kembali ke sini dulu nih. Tadi kita lupa bahwa ada namanya simpangan rata-rata, misalnya sebut dengan SR, yaitu dapat dari sigma setiap datum dikurangi X bar rata-rata per N. Nah, itu ada namanya simpangan ragam dulu atau varians yang kita lambangkan dengan X pangkat 2. Ini dapat dari sigma X datum bagi X ini dikuadratin bagi N. Kalau adalah bagi simpangan baku, itu didapat dari sigma X per X bar kuadrat per N akar atau akar dari ragam. Oke, silakan dicoba.